Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Kesehatan akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu subsistem pembiayaan kesehatan. Dengan nama anggota, yang pertama Autio Reza Asadullah, yang kedua Irma Amalia, yang ketiga Nadia Nuradela, yang keempat Rizkia Dwijayani, yang kelima Widya Khairunisa. Pada subsistem pembiayaan kesehatan, kami akan mempresentasikan dengan topik yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pengertian dan tujuan, yang ketiga unsur-unsur dalam subsistem, yang keempat prinsip dalam subsistem, yang kelima penyelenggaraan subsistem, yang keenam keterkaitan dengan subsistem lain. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Dalam kehidupan berbangsa, pembangunan kesehatan merupakan suatu hal yang bernilai sangat insentif. Nilai investasinya terletak pada tersedianya sumber daya yang senantiasa siap pakai dan terhindar dari ancaman penyakit. Salah satu subsistem kesehatan nasional adalah subsistem pembiayaan kesehatan yang pembahasannya di Indonesia selalu kompleks karena terkait dengan pelayanan kesehatan dan sumber dana yang tersedia. Selanjutnya adalah pengertian subsistem pembiayaan kesehatan. Subsistem pembiayaan kesehatan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam subsistem pembiayaan kesehatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional, unsur-unsur dalam subsistem pembiayaan kesehatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, dana. Dana digali dari sumber pemerintah, baik dari sektor kesehatan dan sektor lain terkait, dari masyarakat maupun swasta, serta sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan. Dana yang tersedia harus mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipertanggunggugatan. Yang kedua, sumber daya. Sumber daya dari subsistem pembiayaan kesehatan meliputi SDM pengelola, sarana, standar, regulasi, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Yang terakhir, pengelolaan dana kesehatan. Prosedur atau mekanisme pengelolaan dana kesehatan adalah seperangkat aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan, baik oleh pemerintah secara lintas sektor, swasta, maupun masyarakat yang mencakup mekanisme penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip subsistem pembiayaan kesehatan. Nah, di dalam prinsip subsistem pembiayaan kesehatan ini terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu jumlah dana. Nah, di dalam prinsipnya, jumlah dana harus cukup tersedia dan dikelola secara berdaya guna, adil, dan berkelanjutan yang didukung oleh transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang dimaksud transparansi di sini adalah bagaimana subsistem pembiayaan kesehatan ini dapat menjelaskan atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatannya seperti apa, nah, kemudian anggaran biayanya seperti apa, kemudian programnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, jadi sifatnya adalah transparan. Nah, kemudian akuntabilitas. Nah, yang dimaksud akuntabilitas di sini adalah sebagai pertanggungjawaban suatu lembaga kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan suatu tugas yang telah diembannya. Nah, poin yang kedua adalah dana pemerintah. Nah, di dalam prinsipnya dana pemerintah ini diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Nah, untuk perorangan ini termasuk bagi masyarakat rentan
dan keluarga miskin, karena memang masyarakat rentan dan keluarga miskin itu juga mempunyai hak di dalam pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya di poin ketiga ada dana masyarakat. Nah, di dalam prinsip dana masyarakat ini diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan perorangan yang terorganisir, adil, berhasil, guna dan berdaya guna melalui jaminan pemeliharaan kesehatan, baik berdasarkan prinsip solidaritas sosial yang wajib maupun sukarela yang dilaksanakan secara bertahap. Nah, selanjutnya yang terakhir di poin keempat ada pemberdayaan masyarakat. Nah, di dalam prinsipnya ini diupayakan melalui penghimpunan secara aktif dana sosial dan dana masyarakat untuk kesehatan. Misal, dana sehat atau memanfaatkan dana masyarakat yang telah terhimpun, misal dari dana sosial keagamaan, yang tujuannya adalah untuk kepentingan kesehatan. Yang selanjutnya adalah penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan. Secara umum, penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan itu meliputi perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang dilakukan melalui penggalian dan pengumpulan berbagai sumber dana yang menjamin kesinambungan pembiayaan pembangunan kesehatan, mengalokasikannya secara rasional, serta menggunakannya dengan efektif dan efisien. Di sini, pemanfaatan dana yang bersumber dari iuran wajib, pemerintah harus melakukan sinkronisasi dan sinergisme terlebih dahulu antara sumber dana yang berasal dari iuran wajib, dana APBN atau APBD, dana dari masyarakat, serta sumber lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem pembiayaan tersebut berjalan secara selaras, merata, dan adil. Bentuk penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan yang pertama adalah penggalian dana. Penggalian dana diperuntukkan untuk pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan perorangan. Untuk pembangunan kesehatan, sumber dananya berasal dari 3 sumber, yaitu dari pemerintah, dari swasta, dan dari masyarakat. Yang pertama dari pemerintah. Dana yang bersumber dari pemerintah didapatkan melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan atau pinjaman yang tidak mengikat seperti bantuan dari luar negeri, atau pinjaman dari daerah yang masih dalam lingkup satu negara, serta sumber-sumber yang lainnya. Yang kedua, sumber dana dari swasta. Sumber dana dari swasta ini dihimpun menggunakan prinsip kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang didukung dengan pemberian insentif. Contohnya seperti perusahaan yang mendaftarkan karyawannya dalam jaminan kesehatan BPJS Ketenagakerjaan. Yang terakhir dari masyarakat. Dana dari masyarakat ini bersumber dari perhimpunan aktif oleh masyarakat itu sendiri ataupun dana yang dihimpun secara aktif melalui sumber keuangan yang telah tersedia di masyarakat. Sementara penggalian dana untuk pelayanan kesehatan perorangan itu dilakukan dengan cara penggalian dan pengumpulan dana masyarakat dan didorong pada bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan. Jadi penggalian dana untuk pelayanan kesehatan perorangan ini didapatkan seperti dari seseorang yang mendaftarkan dirinya dalam jaminan kesehatan, nanti pasti setiap bulannya ia akan membayarkan premi ya. Jadi itulah premi itu yang menjadi sumber dana untuk pelayanan kesehatan perorangan. Penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan yang kedua adalah pengalokasian dana. Pengalokasian dana pemerintah dilakukan melalui perencanaan anggaran dengan mengutamakan upaya kesehatan prioritas secara bertahap dan terus ditingkatkan jumlahnya hingga sesuai dengan kebutuhan. Upaya kesehatan prioritas di sini contohnya adalah bantuan jaminan kesehatan atau Jamkesmas yang diprioritaskan untuk masyarakat yang miskin dan tidak mampu. Dalam pengalokasian dana, sumber dana pemerintah dibagi menjadi 2 kepentingan, yaitu pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan perorangan. Yang pertama, pengalokasian dana pemerintah untuk pembangunan kesehatan. Di sini, alokasi dana diarahkan untuk membiayai upaya kesehatan primer, sekunder, dan tersier dengan mengutamakan masyarakat rentan dan miskin. Masyarakat rentan dan miskin adalah masyarakat yang tinggal di daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar dari negara Indonesia,
serta tidak melakukan pelayanan kesehatan ke pihak swasta. Yang kedua, pengalokasian dana pemerintah untuk pelayanan kesehatan perorangan. Alokasi dana di sini dilakukan melalui kepesertaan masyarakat dalam jaminan pemeliharaan kesehatan yang dicetuskan oleh pemerintah. Sementara pengalokasian dana yang dihimpun dari masyarakat tentunya dihimpun melalui asas gotong royong sesuai dengan potensi kebutuhan masyarakat tersebut. Bentuk penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan yang ketiga adalah pembelanjaan dana. Pembelanjaan dana kesehatan diarahkan terutama melalui jaminan pemeliharaan kesehatan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, serta upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Pemanfaatan dana atau pembelanjaan dana kesehatan tentunya dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis maupun alokatif. Hal ini dikarenakan agar peruntukannya secara efisien dan efektif untuk terwujudnya pengelolaan pembiayaan kesehatan yang transparan, akuntabel, serta menerapkan prinsip penyelenggaraan pengelolaan tata pemerintah yang baik. Keterkaitan subsistem pembiayaan kesehatan dengan subsistem lain. Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional atau SKN tentunya memerlukan keterkaitan antar subsistem SKN agar bisa memiliki hubungan yang efektif sebagai satu sistem. Tersedianya pembiayaan yang memadai pasti akan menunjang terselenggaranya upaya pembangunan kesehatan yang efektif juga. Secara spesifik, subsistem pembiayaan kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan ketersediaan pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasikan secara adil, dan termanfaatkan secara tepat guna dan berdaya guna untuk terselenggaranya upaya pembangunan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun, dalam upaya pembangunan kesehatan tersebut, terdapat lingkungan strategis yang harus diperhatikan, yaitu lingkungan ideologi, politik ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, di mana lingkungan strategis tersebut bisa menjadi peluang dan bisa juga menjadi kendala bagi upaya pembangunan kesehatan. Masuk dalam pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Kegiatan perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan, serta penggalian dan pengumpulan berbagai sumber dana guna menjamin kesinambungan pembiayaan pembangunan kesehatan, pengalokasikan secara rasional, serta penggunaan yang efektif dan efisien. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami pakai dalam pembahasan subsistem pembiayaan kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan menulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Kami dari kelompok 3 undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.